Bismillahirrohmanirrohim. Fa'il. Bermula ini adalah bab menjelaskan fa'il. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata. Al-fa'ilu bermula fa'il. Alladzi adalah isim. Kamarfu'i ata Zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata, yang seperti lafaz yang dirofakkan dalam contoh ata Zaidun ila akhirih. Maknanya, ata telah datang. Siapa Zaidun? Zaid. Muniron halnya orang yang bersinar. Apa wajhuhu? Wajahnya Zaid. Ni'ma itu sebaik-baiknya. Siapa? Al-fata, pemuda. Bermula Zaidun. Nah, di sini menjelaskan tentang fa'il ya. Fa'il kalau dalam kitab Jurumiyah itu pengertiannya adalah isim yang dibaca rofa yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Nah, kalau dalam Alfiyah langsung dipaparkan beberapa contoh. Beliau Syekh Ibnu Malik mengungkapkan bahwa fa'il itu seperti lafaz yang ada dalam contoh ata Zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata. Lafaz yang terbaca rofa dalam contoh ini yaitu fa'il. Nah, beliau mengungkapkan dua yang dibaca rofa dalam contoh ini, yakni lafaz Zaidun dan lafaz wajhuhu ya. Jadi beliau mengindikasikan bahwa amil dari fa'il atau lafaz yang membuat fa'il terbaca rofa itu ada dua macam ya. Amil dari fa'il itu ada dua macam. Ada kalanya berupa fi'il, ada kalanya berupa syibeh fi'il atau lafaz yang menyerupai fi'il yang jumlahnya ada 7. Nah, beliau mengindikasikan pembahasan tersebut sehingga Syekh Ibnu Malik mengungkapkan dengan ucapan kamarfu'i ata seperti lafaz yang dirofakkan dalam contoh ini, yakni pertama Zaidun. Zaidun ini jelas dirofakkan oleh lafaz ata. Kedudukan Zaidun menjadi fa'il dari fi'il berupa lafaz ata. Kemudian lafaz wajhuhu ini berkedudukan sebagai fa'il dari amil berupa lafaz muniron. Lah, muniron ini bukan fi'il, tapi dia termasuk lafaz yang menyerupai fi'il. Ya. Lafaz yang menyerupai fi'il itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah isim fa'il. Seperti contoh ini muniron. Muniron itu isim fa'il dari fi'il madi berupa anaro. Anaro yuniru inarotan. Wa manaron fahuwa munirun, gitu ya. Kemudian selain isim fa'il yang menyerupai fi'il adalah sifat musyabbihat. Seperti contoh semisal Zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun bermula Zaid, itu hasanun ganteng. Apa wajhuhu? Wajahnya Zaid. Lafaz wajhuhu ini dirofakkan oleh amil berupa hasanun, yang dimana hasanun ini adalah sifat musyabbihat. Kemudian yang ketiga adalah masdar. Masdar pun bisa merofakan fa'il. Dia tergolong pada sibeh fi'il atau lafaz yang menyerupai fi'il. Seperti contoh semisal ajibtu min dorbin Zaidun amron. Ajibtu kagum siapa aku, min dorbin dari memukul siapa Zaidun Zaid, amron terhadap Amr. Dorbin ini adalah masdar. Ajibtu min dorbin. Dorbin ini adalah masdar. Dia merofakan lafaz Zaidun, yang dimana Zaidun ini berkedudukan sebagai fa'il. Gitu. Dorbin merofakan lafaz Zaidun, sehingga Zaidun ini amilnya adalah dorbin, yang merupakan syibeh fi'il. Kemudian yang nomor 4 adalah isim fi'il. Seperti contoh hayhata al-aqiku. Hayhata jauh sekali. Apa al-aqiku? Jurang akik. Lah, hayhata ini adalah isim fi'il. Isim fi'il itu apa?
kalimat isim yang menunjukkan makna fi'il, entah itu makna fi'il madi atau makna fi'il mudhari atau makna fi'il amr. Nanti ada pembahasannya sendiri. Untuk lafaz hayhata dalam contoh ini bahwa dia itu adalah isim yang menunjukkan makna fi'il madi. Hayhata sudah jauh sekali, apa al-aqiqu jurang akik. Lafaz al-aqiqu ini amilnya berupa lafaz hayhata yang merupakan isim fi'il yang tergolong dalam kategori syibih fi'il, yakni lafaz yang menyerupai fi'il. Kemudian yang nomor 5 adalah zorof, seperti contoh Zaidun indaka abuhu. Zaidun bermula Zaid, itu indaka, tetap di sampingmu siapa abuhu, ayahnya Zaid. Indaka ini adalah zorof, dia berkedudukan sebagai khobar dari lafaz Zaidun, jelas seperti dalam bab mubtada khobar. Indaka ini adalah khobar ghairu mufrad karena dia berupa zorof, dan jelas bahwa khobar yang berupa zorof nanti harus mengira-ngirakan lafaz istaqorro atau lafaz kainun, sehingga yang namanya zorof ini juga bisa merofakan terhadap fa'il. Fa'ilnya mana? Yakni lafaz abuhu. Zaidun bermula Zaid, itu indaka, tetap di sampingmu siapa abuhu, ayahnya Zaid. Abuhu ini dirofakan oleh indaka yang merupakan zorof yang tergolong dalam kategori syibeh fi'il atau lafaz yang menyerupai fi'il. Kemudian yang keenam adalah jar majrur, seperti contoh Zaidun fiddari ulamahu. Zaidun bermula Zaid, itu fiddari, tetap dalam rumah siapa ulamahu, dua pelayannya Zaid. Lafaz ulamahu ini menjadi fa'il, dia dirofakan oleh lafaz fiddari, yang dimana fiddari ini merupakan jar majrur, yang dimana fiddari ini menjadi khobar, tentu khobar ghairu mufrad ya, dan dia mengira-ngirakan lafaz istaqorro. Kemudian yang terakhir, syibeh fi'il adalah af'alu tafdil. Contohnya marortu bil afdoli abuhu. Marortu lewat siapa aku, bil afdoli bertemu dengan seseorang yang lebih mulia atau seseorang yang paling mulia, siapa abuhu, ayahnya Zaid. Gitu. Nah, lafaz abuhu ini dirofakan oleh lafaz afdoli, yang dimana afdoli ini kategori isim tafdil ya, isim tafdil atau af'alu tafdil bahasa lainnya, maksudnya wazan af'alu yang yang menunjukkan makna mengunggulkan atau makna lebih atau makna paling, seperti afdolu lebih utama, kemudian ahsanu lebih bagus, dan seterusnya. Itu af'alu tafdil. Dalam contoh ini marortu bil afdoli abuhu, afdoli yang merupakan isim tafdil atau af'alu tafdil, dia merofakan lafaz abuhu, yang dimana afdoli ini termasuk kategori syibeh fi'il. Itu maksud dari Syekh Ibnu Malik menampilkan contoh wajhuhu, muniron wajhuhu. Wajhuhu ini dirofakan oleh lafaz muniron, yang dimana muniron itu sebagai sampel dari syibeh fi'il, sampel dari lafaz yang menyerupai fi'il gitu. Kemudian dengan contoh ni'mal fata, ni'ma itu sebaik-baiknya siapa al-fata, pemuda. Zaidun bermula Zaid, ni'ma ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam, kemudian al-fata berkedudukan sebagai fa'il dari ni'ma, kemudian lafaz Zaidun yang dikira-kirakan itu berkedudukan sebagai mubtada muakhor. Dan beliau Syekh Ibnu Malik mengindikasikan bahwa yang namanya fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il mutasorif, ada fi'il jamid. Fi'il mutasorif itu apa? Yakni fi'il yang memiliki fi'il yang bisa ditasrif. Dia ada fi'il madinya, dia ada fi'il mudhoreknya, dia ada masdar ghairu mimnya, dan seterusnya sampai isim alat. Seperti contoh ata Zaidun kan.
Ata ini adalah fiil mutasorif karena dia memiliki fiil mudore. Ata ya'ti ityanan wa ma'tan fahuwa atin dan seterusnya. Kemudian dalam contoh ni'mal fata, beliau mengindikasikan bahwa ini adalah fiil jamid, ya. Fiil jamid. Ni'ma itu ya tidak punya fiil mudore, tidak punya fiil amr dan seterusnya, sehingga dia kategori fiil jamid. Maksudnya bahwa yang namanya fa'il itu bisa dirofakan oleh fiil. Dan fiil modelnya ada dua, ada yang mutasorif seperti contoh ata, ada yang jamid seperti contoh ni'ma. Dan selain fiil, yang bisa merofakan fa'il adalah syibeh fiil. Syibeh fiil jumlahnya ada 7 seperti yang tadi. Ada isim fa'il, sifat musyabihat sampai isim tafdil. Kemudian wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zohar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. Wa ba'da fi'lin dan itu setelah kalimat fi'il, fa'ilun bermula fa'il. Fa'in zohar jika tampak apa fa'il atau jika zohir apa fa'il, fahuwa maka bermula tampak adalah hal yang jelas. Wa illa dan jika tidak tampak, fadomirun maka bermula fa'il adalah berupa isim domir. Istataro yang tersimpan apa domir. Kemudian ini perlu diketahui bahwa setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Ya, poin pertama itu. Entah itu fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr atau fi'il nahi, ya, setelahnya itu pasti ada fa'il. Kemudian fa'il itu terbagi menjadi dua. Ada fa'il isim zohir, ada fa'il isim domir. Kalau fa'il isim zohir itu seperti yang di awal disebutkan dalam nazom, seperti contoh ata zaidun. Zaidun ini fa'il isim zohir. Atau muniron wajhuhu. Wajhuhu ini adalah fa'il isim zohir. Atau ni'mal fata. Al-fata adalah fa'il isim zohir. Ya. Kemudian macam yang kedua dari fa'il adalah fa'il isim domir. Nah, isim domir itu gampangnya adalah kata ganti. Seperti dalam bab domir yang dijelaskan, ada yang goib berarti dia atau mereka, ya, sesuai dengan jumlahnya. Ada orang kedua, maka nanti terjemahnya kamu atau kalian. Kemudian yang terakhir adalah takallum. Nanti terjemahnya saya atau kami. Itu isim domir, kata ganti. Saya, dia, mereka, kalian, kamu, itu kata ganti yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah domir. Nah, fa'il yang model kedua adalah berupa fa'il isim domir. Nanti kalau dalam fi'il madi, itu dalam kitab Amsilah Tasrifiyah ada doroba, doroba, dorobu, dorobat, dan seterusnya sampai akhir. Kalau fi'il mudore itu yadribu, yadribani, yadribuna, dan seterusnya sampai akhir. Kalau fi'il amr liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, dan seterusnya sampai akhir. Kalau fi'il madi la yaf'ul, la yaf'ula, la yaf'ulu, la taf'ul, dan seterusnya sampai akhir. Itu setelah fi'il itu ya adalah domir, fa'il isim domir. Ya, berbeda ketika kita contohkan doroba zaidun. Doroba telah memukul, siapa zaidun? Zaid. Maka zaidun ini adalah fa'il berupa isim zohir. Tapi seandainya kita ucapkan zaidun doroba, zaidun bermula zaid, itu doroba memukul siapa zaid, maka fa'il dari doroba ini adalah berupa domir, zaidun doroba, karena tidak tampak, ya. Sehingga karena tidak tampak, dia fa'ilnya berupa isim domir. Nah, isim domir itu seperti dalam pembahasan domir, ada yang mustatir, ada yang tersimpan, ya. Ada yang baris, ada yang tampak.
Kalau Zaidun doroba, Zaidun bermula Zaid, itu doroba memukul siapa Zaid, ini fa'ilnya berupa isim domir yang mustatir, yang tersimpan. Kalau contohnya semisal kita ganti Az-Zaidani doroba, Az-Zaidani bermula 2 Zaid, itu doroba memukul siapa Az-Zaidani. Maka fa'il dari doroba adalah isim domir yang tampak, yakni alif. Az-Zaidani doroba, lah itu fa'ilnya adalah alif, ya, yang merupakan fa'il isim domir yang tampak karena dia kelihatan domirnya, ya. Begitu. Domir ada 2 macam, ada yang mustatir tidak tampak maknanya atau tersimpan, ada yang bariz tampak. Kalau yang mustatir contohnya seperti fa'il dalam lafaz Zaidun doroba, fa'ilnya lafaz doroba. Kalau yang tampak, yang baris, contohnya Az-Zaidani doroba, fa'il dalam lafaz doroba itu merupakan isim domir yang tampak, yakni alif.